Halo semuanya, kali ini kita membahas tentang metode-metode test case yang lainnya. Perlu diingat bahwa pengujian itu merupakan elemen kritis dari jaminan kualitas dan merupakan review puncak dari spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Nah, pengujian itu menghabiskan 30-40% total pekerjaan dari proyek agar kesalahan yang terlihat maupun tidak itu bisa diketahui sebelum proyek diberikan ke customer atau user. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujian itu bisa 3-5 kali lebih mahal daripada proyek biasa. Tujuan pengujian sendiri kita bisa mengingat kalau untuk menjalankan program agar kita bisa menemukan error baik itu yang terlihat maupun tidak. Test case yang bagus adalah test case yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Seperti saya bilang tadi, penguji yang sukses adalah penguji yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Dalam pengujian itu perlu diingat bahwa ada beberapa prinsip pengujian. Yang pertama itu pengujian harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Jadi pengujian itu menyesuaikan dari kebutuhan customer juga. Namun pengujian itu tetap harus dilakukan secara menyeluruh agar error atau kekurangan yang ada di program itu bisa diketahui. Meskipun tidak mungkin semua error atau kekurangan itu dapat diketahui. Lalu pengujian itu harus direncanakan sejak model dibuat. Selanjutnya proses pengujian itu bisa menerapkan proses prinsip Pareto. Itu 80% error itu harus diketahui. Seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak semua kemungkinan itu bisa diuji. Sehingga bisa saja beberapa atau mungkin lumayan banyak error atau kekurangan itu tidak bisa dideteksi. Namun kekurangan itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah, proses pengujian itu dilakukan dari lingkup kecil menuju lingkup yang besar dan tentu saja tidak bisa semuanya. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Lalu pengujian itu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen sehingga pengujian itu lebih objektif dan tidak subjektif. Agar pengujian itu lebih efektif, sehingga kayak misalkan ada error yang kecil gitu tetap harus dilaporkan atau dibenarkan gitu. Apa sih itu testability? Testability adalah kemudahan perangkat lunak untuk diuji. Semakin tinggi tingkat testability-nya, semakin mudah juga perangkat lunak untuk diuji dan ditemukan bug-nya. Terdapat beberapa karakteristik dari testability. Yang pertama ada operability. Semakin mudah sistem digunakan, semakin mudah juga untuk sistem diuji. Yang kedua, observability. Sistem harus dapat diamati dengan jelas baik input maupun outputnya. Yang ketiga yaitu controllability. Semakin mudah sistem dikendalikan, semakin mudah juga penguji membuat berbagai skenario pengujian. Yang keempat ada decomposability. Jika sistem dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil, maka pengujian akan lebih spesifik dan efisien. Yang kelima ada simplicity. Semakin sederhana suatu sistem, semakin mudah juga untuk diuji. Yang keenam ada stability. Perubahan yang jarang dilakukan oleh sistem akan membuat pengujian lebih terarah. Yang terakhir ada understandability. Jika kode lebih mudah dipahami, maka pengujian akan lebih efektif. Dalam pengujian perangkat lunak terdapat dua metode utama, yaitu black box testing dan white box testing. Black box testing fokus pada fungsionalitas perangkat lunak tanpa melihat kode internal, memastikan input menghasilkan output dari spesifikasi yang telah ditentukan, tidak memperhatikan logika internal bekerja dan hanya menguji end user. Contohnya yang pertama, apakah tombol login membawa pengguna ke dashboard utama setelah mengisi username dan password. Dan yang kedua, mengecek apakah sistem pembayaran berhasil
memproses pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang berbeda-beda. White box testing mengamati proses internal secara mendetail, menggunakan pemahaman kode program untuk memastikan tidak ada kesalahan pada algoritma dan struktur data, mengamati sampai ke tingkat percabangan, perulangan, dan jalur program. Dilakukan oleh software tester yang memahami kode program. Contohnya yang pertama, menguji dalam sistem login apakah ada percabangan logika yang memverifikasi pengguna untuk mengizinkan akses. Yang kedua, memastikan bahwa fungsi diskon di e-commerce berjalan sesuai dengan benar, meskipun pengguna membeli produk dengan besar-besaran. Basis speed testing. Basis speed testing adalah teknik pengujian white box yang berbasis alur kontrol yang bertujuan untuk memastikan setiap jalur independen dalam program dieksekusi minimal sekali. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi bagian program yang mungkin tidak teruji dengan metode pengujian lainnya. Langkah-langkahnya yang pertama membuat flowchart, lalu yang kedua menghitung kompleksitas siklematik, lalu yang ketiga menentukan jalur independen, keempat membuat dan menjalankan kasus uji berdasarkan jalur independen. Misalkan kita punya kode berikut. Lalu untuk flowchart dari kode ini seperti ini. Berdasarkan flowchart ada 3 jalur independen. Yang pertama jalur dari start, lalu X lebih dari 0, lalu positif, lalu N. Lalu yang jalur kedua start X kurang dari 0, negatif, N. Jalur yang ketiga start X sama dengan 0, 0, N. Kita harus membuat setidaknya 3 kasus uji untuk memastikan bahwa setiap jalur diuji. Kasus uji pertama, kita masukkan X sama dengan 5, maka akan masuk jalur 1. Lalu kasus uji kedua, kita masukkan X sama dengan -3, maka akan masuk jalur 2. Kasus uji ketiga, kita masukkan X sama dengan 0, maka akan masuk jalur 3. Kompleksitas siklematik. Kompleksitas siklematik adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas kode berdasarkan jumlah jalur independen dalam program. Semakin tinggi nilai kompleksitas siklematik, semakin banyak kasus uji yang dibutuhkan. Rumus dasarnya seperti berikut, di mana E sama dengan jumlah sisi, N sama dengan jumlah simpul, P sama dengan jumlah komponen terhubung. Dari contoh sebelumnya, kita mendapatkan E sama dengan 7, N sama dengan 6, dan P sama dengan 1, karena hanya satu program. Lalu jika kita masukkan rumus tadi, maka kita akan menghasilkan nilai 3, yang menunjukkan ada 3 jalur independen yang perlu diuji. Graph-based testing. Graph-based testing adalah metode black box testing yang mempresentasikan aplikasi sebagai grafik, di mana node mewakili kondisi atau status dan edge mewakili transisi antar kondisi. Teknik ini membantu dalam menguji alur kerja atau urutan eksekusi suatu sistem. Metode ini sering digunakan untuk pengujian final state machine, workflow aplikasi berbasis UI, sistem berbasis transaksi, misalnya ATM, e-commerce, dan lain-lain. Misal kita punya contoh sistem ATM seperti berikut. Untuk kasus uji yang perlu diuji adalah yang pertama jalur normal yang dimulai dari start, masukkan kartu, masukkan PIN, jika benar pilih transaksi, lalu ambil uang, dan selesai. Jalur kedua jalur salah PIN. Yang pertama start, masukkan kartu, masukkan PIN, jika salah coba lagi, lalu masukkan PIN, jika benar pilih transaksi, ambil uang, lalu selesai. Lalu jalur yang ketiga jalur gagal. Yang pertama start, masukkan kartu, masukkan PIN, jika salah coba lagi, lalu masukkan PIN, jika salah maka kartu terblokir. Dengan pendekatan ini kita memastikan bahwa setiap transisi diuji, termasuk skenario normal dan error. Equivalence partitioning. Equivalent partitioning adalah teknik pengujian black box yang membagi input ke dalam kelas-kelas yang setara, sehingga hanya perlu satu nilai dari setiap kelas untuk diuji. Misal kita menguji validasi umur untuk pendaftaran kursus,
hanya untuk umur 18-40 tahun. Kita bisa membagi input menjadi 3 kelas. Yang pertama valid, yaitu usia sekitar 18-40. Yang kedua tidak valid, usia di bawah 18. Yang ketiga tidak valid, usia di atas 40. Test case yang dapat dibuat, misal input sama dengan 25, maka akan diterima. Jika input sama dengan 15, maka akan ditolak. Lalu jika input sama dengan 45, maka akan ditolak juga. Dengan teknik ini kita bisa menghemat jumlah test case tanpa mengurangi cakupan pengujian. Boundary Value Analysis. Boundary Value Analysis adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian batas dari rentang input. Batas ini mencakup nilai minimum, maksimum, tepat di batas, di dalam batas, dan di luar batas. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang sering terjadi di sekitar batas nilai input. Contohnya, jika sebuah sistem menerima input antara angka 1 dan 100, maka boundary value analysis akan menguji nilai seperti 0, 1, 2, 9, 99, 100, dan 101. Comparison testing. Comparison testing digunakan untuk membandingkan nilai dari dua atau lebih sistem yang menjalankan fungsi yang sama, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan sistem dengan membandingkan output yang dihasilkan. Ada dua metode, yaitu parallel testing, yaitu membandingkan sistem baru dengan sistem yang lama, dan benchmark testing yang menggunakan standar tertentu sebagai perbandingan. Selanjutnya, senario pengujian khusus. Senario pengujian khusus mencakup uji coba yang dirancang untuk menangani kondisi ekstrim atau kasus tertentu yang jarang terjadi. Jenis senarionya yaitu pengujian dengan input data tidak valid atau anomali, pengujian beban ekstrim atau stres lainnya, misalkan 1 juta pengguna mengakses sistem secara bersama, dan pengujian keamanan terhadap ancaman dan serangan cyber. Strategi pengujian. Strategi pengujian merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam proses pengujian perangkat lunak untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Prinsip-prinsipnya yaitu harus selaras dengan kebutuhan pengguna, harus direncanakan sejak awal pengembangan, dimulai dari lingkup kecil ke besar, yaitu unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Mengikuti sistem Pareto, yaitu 80% BUG, bug ditemukan dalam 20% area kode. Dan yang terakhir, tidak semua kemungkinan dapat diuji, jadi pengujian harus strategi dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu unit testing. Unit testing adalah pengujian terhadap unit terkecil dalam kode program seperti fungsi atau modul untuk memastikan bahwa setiap program itu berjalan dengan lancar. Tujuannya diadakan unit testing ini itu untuk buat memeriksa apakah setiap unit kode itu berfungsi sesuai dengan spesifikasinya dan mengidentifikasi error lebih awal sebelum modul digabungkan ke dalam sistem. Terus apa sih aspek yang diuji dalam unit testing? Itu ada interface, struktur data lokal, kondisi batas, jalur independen, dan penanganan kesalahan. Yang kedua, ada integration testing. Integration testing itu adalah menguji bagaimana modul atau unit yang telah diuji secara individual berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini tuh ada 4 metode integration testing. Yang pertama itu ada top-down integration. Itu tuh apa sih? Jadi itu top-down integration itu adalah menguji modul dari level tertinggi ke level terendah secara bertahap, terus menggunakan modul sementara jika modul bawahan itu belum tersedia. Kedua itu ada bottom up integration. Bottom up integration adalah menguji modul dari level terbawah terlebih dahulu menggunakan driver untuk mensimulasikan modul yang lebih tinggi. Yang ketiga ada regression testing. Regression testing itu dilakukan setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada perubahan dalam modul yang sudah ada, dan regression testing juga memastikan perubahan tidak mengganggu fungsi lain yang sudah berjalan dengan baik. Yang keempat ada smoke testing. Smoke testing itu dilakukan setiap hari untuk proyek yang bersifat kritis terhadap waktu, dan pengujian cepat untuk memeriksa apakah fitur dasar aplikasi bekerja dengan baik sebelum melakukan pengujian lebih lanjut. Yang ketiga itu ada validation testing. Apa sih validation testing itu? Validation testing bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini ada dua jenis
validation testing. Yang pertama itu ada alpha testing dan beta testing. Alpha testing itu apa sih? Jadi alpha testing itu dilakukan untuk customer, dilakukan yang dikontrol oleh developer, bertujuan untuk menemukan error sebelum perangkat lunak dirilis ke publik gitu. Jadi itu sebelum app-nya, mungkin aplikasi dirilis ke publik. Jadi kita tes dulu di kalangan customer, cuman yang udah dikontrol sama developer. Terus yang kedua ada beta testing, dilakukan oleh customer di lingkungan nyata tanpa keterlibatan developer, bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pengguna sebelum produk dirilis secara luas gitu. Yang keempat itu ada sistem testing. Sistem testing itu apa sih? Sistem testing adalah pengujian terhadap keseluruhan sistem perangkat lunak termasuk interaksinya dengan sistem lain. Jadi tuh di sistem testing itu ada 4 jenis sistem testing. Yang pertama ada recovery testing. Recovery testing itu menguji bagaimana sistem memulihkan diri setelah mengalami kegagalan. Yang kedua ada security testing, yaitu menguji ketahanan sistem terhadap serangan atau ancaman keamanan. Yang ketiga ada stress testing, yaitu menguji bagaimana sistem menangani jumlah pengguna atau permintaan yang sangat tinggi gitu. Yang keempat ada performance testing, yaitu mengukur seberapa efisiensi sistem dalam menggunakan sumber daya kayak bandwidth, CPU atau RAM. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada debugging. Debugging adalah proses menemukan dan memperbaiki bug yang ditemukan dalam pengujian. Tahapan debugging itu apa aja sih? Jadi pertama itu kita mesti mengidentifikasi bug dulu, itu memastikan bahwa error yang ditemukan dalam pengujian dapat direproduksi. Yang kedua ada analisis penyebab bug, menelusuri kode untuk menemukan penyebab errornya. Yang ketiga ada perbaikan bug, yaitu memperbaiki kode tanpa menyebabkan error yang baru. Yang keempat yaitu adalah melakukan pengujian kembali untuk memastikan bahwa bug telah diperbaiki dan tidak ada efek samping. Terima kasih.